Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan topik yaitu manajemen tugas mahasiswa. Nama anggota yang pertama ada Rasisi Digmendrova, dan yang kedua ada Samuel Nathan Widianto. Untuk latar belakangnya, mahasiswa dituntut memiliki manajemen waktu yang baik di tengah padatnya tugas dan tenggat waktu. Kesalahan dalam menyusun prioritas dapat menurunkan performa akademis dan menyebabkan keterlambatan. Sebagai solusi, teknologi mobile menawarkan aplikasi manajemen tugas yang adaptif. Oleh karena itu, StudyTrack dikembangkan sebagai aplikasi manajemen tugas mahasiswa berbasis web dan mobile untuk meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan efisiensi pengelolaan waktu. Next. Baik, yang selanjutnya tujuan. Yang pertama ada membantu mahasiswa dalam mengorganisasi dan mengelola tugas perkuliahan secara terstruktur dan efektif. Yang kedua, meminimalisasi risiko keterlambatan pengumpulan tugas melalui sistem pemantauan yang terpusat. Yang ketiga, menyediakan platform monitoring tugas berbasis prioritas dan estimasi deadline yang akurat. Dan yang terakhir, mengembangkan aplikasi manajemen tugas dengan integrasi multiplatform atau web app dan mobile Flutter menggunakan arsitektur RESTful API. Dan untuk metodenya, pengembangan aplikasi StudyTrock mengadopsi metodologi Software Development Life Cycle atau SDLC, model sequential linear demi menjamin kualitas deliverable pada setiap fase. Pertama, analisis kebutuhan atau requirement analysis, mengidentifikasi kendala mahasiswa dalam mengelola deadline dan menentukan ruang lingkup fitur web serta mobile. Yang kedua, perancangan sistem atau sistem design, menyusun cetak biru teknis berupa arsitektur server, use case diagram, entity relationship diagram atau ERD, serta rancangan antarmuka pengguna atau UI UX. Dan yang terakhir, implementasi, melakukan proses pengodaan sistem sisi backend dan web app dibangun menggunakan Laravel, sedangkan aplikasi mobile dikembangkan menggunakan framework Flutter. Pengujian melakukan verifikasi fungsional seluruh fitur seperti CRUD, tugas, dan autentikasi token API, guna memastikan reliabilitas sistem sebelum didistribusikan. Next. Kemudian masuk ke bagian use case diagram. Jadi sistem ini melibatkan dua faktor utama dengan akses yang teratur. Yang pertama, aktornya sebagai mahasiswa, yaitu memiliki kapabilitas untuk melakukan register, login, logout, mengakses dashboard, serta melakukan manajemen penuh atau kelola tugas, yang meliputi subproses menambah tugas, mengedit tugas, menghapus tugas, mengubah status penyelesaian tugas, hingga memanfaatkan fitur filter dan pencairan. Dan yang kedua ada admin, yaitu memiliki kewenangan pengawasan makro yang mencakup fungsi kelola pengguna dan monitoring aktivitas sistem atau activity logs. Next. Kemudian ada ERD-nya, yaitu rancangan data relational MySQL pada backend terdiri dari 7 tabel utama. Yang pertama ada user. User menyimpan data kredensial nama, email, password, serta peran atau role pengguna, mahasiswa atau admin. Task menyimpan detail data tugas seperti judul, mata kuliah, deskripsi, tanggal deadline, dan status pemrosesan. Atau belum selesai atau selesai. Memiliki relasi many to one dengan table user. Ketiga, kategori. Menyimpan master data kategori tugas yang dapat dikaitkan dengan tugas mahasiswa. Selanjutnya, task kategori. Tabel persimpangan, junction table, yang memfasilitasi relasi many to many antara table test dan kategori. Yang selanjutnya notifikasi, menyimpan data notifikasi, pesan pengingat deadline, dan status keterbacaan untuk setiap entitas user. Activity log, mencatat jejak digital log aktivitas, alamat IP, aksi yang dilakukan, dan waktu terjadinya peristiwa demi kepentingan audit keamanan admin. Dan yang terakhir ada password reset, menyimpan token pemulihan kata sandi pengguna secara aman.
Oke, next. Mungkin untuk hasil dan pembahasannya akan langsung dipraktekkan oleh rekan saya. Jadi sekarang kita akan coba running Laravel dan juga Flutter-nya. Nah, jadi di sini kita itu pakai Laravel itu sebagai front end, terus kita pakai Flutter sebagai back end, dan kita tuh database-nya pakai MySQL. Ini seperti yang dilihat di sini di control panel bagian admin. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya kita daftar gitu, daftar akun kita, nah dia bakal kesimpan uh, di static track ini, nah di SQL yang ini. Oke, jadi kita coba langsung running aja Laravelnya. Jadi kita tuh bikin dua terminal. Jadi pertama kita running dulu PHP Artisan Serve. Besok kita tunggu. Nah, ini muncul linknya. Nah, terus kita running sekali lagi. Tapi di terminal baru. Nah, yang ini fungsinya ini untuk, nah ini PHP Artisan Serve, tapi kita ini pasangin portnya 0.0.0.0, terus hostnya 8000. Nah, ini buat supaya nanti bisa bisa connect ke Flutter-nya. Jadi kita 0.0.0, terus ininya portnya 8000. Oke, nah untuk sekarang kita coba running dulu yang di Laravel-nya. Nah, kita buka di sini aja biar lebih mudah. Kita buka di ini ada bekas. Nah, kita buat di link barunya. Nah, kita run. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu ada, nah di sini seperti yang dilihat, karena saya waktu itu sempat sudah login ke aplikasinya, jadi sudah kesimpan juga. Jadi itu sudah ada namanya dan juga emailnya. Mungkin kita coba logout dari dulu. Nah, besok kita langsung masuk saja. Nah, sekarang kita udah masuk ke bagian dashboard dari webnya. Jadi kalau misalnya kita tinggal mau tambah tugas, kita tinggal pencet di sini atau di sini nih, tambah tugas baru. Nah, setelah itu, nah dia bakal menampilkan judul tugasnya apa, mata kuliah apa, deskripsi apa, terus tanggal deadline-nya. Nah, misalnya judul tugasnya tugas ABP, misalnya, terus mata kuliahnya ABP, deskripsinya tugas besar. Udah setting tanggalnya, tanggalnya besok, kita tambah tugasnya. Nah, kalau sudah semua, nah dia bakal muncul di yang bagian daftar tugasnya. Nah, ini tampilannya, jadi dia bakal muncul seperti ini. Bakal ada deadline-nya, terus kapan, terus berapa hari lagi munculnya. Nah, kita coba running di Flutter nih. Langsung saja di Flutter-nya. Kita, eh, jadi untuk yang bagian Flutter ini Pak, karena device dari saya dan juga teman saya ini kita apa
device-nya tuh nggak bisa connect ke Windows. Jadinya kita pakai Android emulator yang dari Android Studio, Pak, aplikasi Android Studio. Jadi ini kita, nah ini sudah dibuka nih misalnya gini, terus kita coba langsung Flutteran aja. Jadi Pak, karena tadi proses running Flutternya ke emulatornya agak lama, jadi kita skip aja, kita potong videonya. Dan ini jadi di sini udah ada aplikasi Flutternya, apa aplikasi Flutternya yang study tag-nya. Jadi kita buka di sini. Habis itu kan tadi kita sudah daftar di yang di web, jadi kita tinggal masukin aja karena tadi sudah tersimpan. Eh, kenapa? My bad. Terus masuk. Nah, seperti seperti tadi nih, ini kan jadi Laravel sama software nyambung Pak. Nah, jadi ini tugas yang tadi sudah ditambahkan yang di web, nah dia juga bakal ada gitu karena dia emang sudah tersimpan di database yang di MySQL-nya. Nah, jadi ya tampilannya sama, cuma ini bentuk model mobilenya seperti ini Pak. Dia untuk model mobile seperti ini. Ini untuk tambah tugas barunya, tampilan UI-nya seperti ini Pak. Nah, terus kalau misalnya kita mau hapus ya tinggal kita jadi daftar tugas ini ya, atau di dashboard juga sebenarnya bisa, kita tinggal select, kita pilih tugasnya yang mana. Nah, kalau kita pilih berarti dia sudah selesai, terus berarti kita bisa hapus tugasnya. Jadi ini aja untuk apa, kayak penampilan ininya, running running Laravel dan Flutter-nya. Kita balik ke presentasi yang tadi. Jadi untuk kesimpulannya, pengembangan aplikasi mobile berbasis framework Flutter pada proyek Study Track ini menghadirkan solusi teknologi bagi ekosistem akademik mahasiswa melalui integrasi multiplatform yang kokoh dengan backend Laravel. Aplikasi ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi asisten produktivitas digital yang handal. Nah, harapan utama dari implementasi Flutter ini adalah menyajikan pengalaman pengguna atau user experience yang responsif, adaptif, dan konsisten di berbagai perangkat smartphone. Dengan kemudahan akses dan genggaman, mahasiswa diharapkan dapat meninggalkan pencatatan tugas secara manual, meningkatkan kedisiplinan terhadap deadline, meminimalkan keterlambatan pengumpulan tugas, dan pada akhirnya mendongkrak capaian indeks prestasi akademis secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih.